Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak, izin memperkenalkan diri. Nama Taruna Dewasa Vicky Adi Wirayuda, NIT 2130591, Prodi TMP 3C. Mohon izin Pak, izin untuk menjelaskan tema pembelajaran tentang sistem pengkondisian udara pada KRDI Bandara Adi Sumarmo. Kelompok dari kelompok 4. Unit AC3601 merupakan tipe AC yang didesain untuk dipasang pada atap kereta atau roof mounted. AC3601 memiliki bentuk ringkas kompak di mana unit kondensor dan evaporator unit menyatu dalam satu rangka. Unit ini terjadi dari dua sistem pendingin yang bekerja secara bersama dan dikendalikan melalui panel kontrol yang terpasang di dalam kereta. Rangka-rangka utama dan penutup unit AC terbuat dari material baja stainless. Hal ini bertujuan untuk mengurangi biaya pada saat perawatan, dikarenakan tidak diperlukan lagi tambahan biaya untuk pengecatan ulang. Unit AC dioperasikan menggunakan sumber tenaga listrik 380 volt 3 fasa 50 Hz. Untuk sirkuit utama, kompresor, kipas kondensor, kipas evaporator, sedangkan untuk sirkuit kontrol menggunakan tegangan sebesar 220 volt 1 fasa atau 50 Hz. Untuk dapat mengaktifkan sistem pengondisian udara pada kereta, operator harus mengaktifkan selektor switch pengondisian udara pada switch panel 1 di meja masinis pada kabin aktif. Operator harus memastikan selektor switch pengondisian udara pada kondisi on. Apabila masih beberapa pada posisi off, operator harus memutar selektor switch searah jarum jam ke tulisan on. Setelah panel aktif, maka akan ada umpan balik pada lampu indikator pada kabin aktif yang menyala. Status aktif atau tidaknya sistem pengondisian udara pada kereta akan ditampilkan pada HMI yang ada pada meja kabin masinis via TSU. Seperti pada gambar ini yang terdapat indikator lamp. Lalu pengoperasian panel kontrol. Panel kontrol pengoperasian pengondisi udara terdiri dari banyak komponen aktif yang mendukung pengoperasian pengondisian dari udara. Terdiri dari yang pertama yaitu suhu operasi. Suhu operasi ini dibaca melalui sensor suhu yang ada pada panel. Terdapat dua sensor suhu analog pada tiap kereta. Lalu ada mode pengoperasian PLC. Mode pengoperasian PLC terdiri dari mode pengoperasian otomatis, manual, dan backup manual. Lalu ada mode otomatis. Pada mode ini AC akan bekerja secara otomatis berdasarkan parameter pengaturan suhu yang telah ditentukan secara default pada program PLC. Mode manual. Mode manual pengondisian udara ini memungkinkan operator memilih mode pengoperasian udara melalui HMI. Pilihan mode pengoperasiannya yaitu VNT, half, dan full. Seperti pada gambar. Yaitu terdapat garis full dan garis half, lalu garis fan. Lalu ada mode backup manual. Mode manual akan berfungsi ketika terjadi kerusakan pada PLC. Ketika mode manual dipilih, maka fungsi dari PLC akan benar-benar dimatikan. Selain PLC, fungsi dari HMI juga akan dimatikan. Model sensor analog PT1. Pada setiap kereta penumpang kelas eksekutif akan terdapat 12 sensor suhu analog PT100 yang diletakkan pada masing-masing ujung. Lalu ada mode operasi half. Untuk mengaktifkan mode half, posisikan selektor mode pada posisi half. Kemudian aktifkan CN atau kontraktor NFB, PHCR atau Phase Control Relay, OUFR atau Over Under Frequency Relay, dan EVAB NFB1 dan 2, EVAB NFB1 dan 2 aktif, COND NFB1 dan 2 aktif, COM NFB1 dan 2 aktif, COM NFB1, 2, 3, dan 4 aktif. Lalu mode operasi full. Mode operasi full yaitu untuk mengaktifkan mode operasi full, pastikan selektor mode berada pada posisi full.
Aktifkan CN Contractor NFB, PHCR Pest Control Relay, OUFR Over Under Frequency Relay, dan EVAP NFB 1 dan 2, EVAP NFB 1 dan 2 aktif, COND NFB 1 dan 2 aktif, COMP NFB 1, 2, 3, dan 4 aktif. Seperti pada gambar ini, yaitu dari full AC 1 dan 2 turun beroperasi, lalu suhu turun, lalu setelah itu suhu kembali naik setelah kembali beroperasi. Lalu selanjutnya evaporator NFB. Evaporator NFB berfungsi untuk mengaktifkan dan menonaktifkan fungsi evaporator yang terdapat pada panel kontrol AC. Aktif dan nonaktifnya evaporator NFB akan mempengaruhi fungsi dari kompresor. Kondensor NFB. Kondensor NFB berfungsi untuk mengaktifkan dan menonaktifkan fungsi kondensor yang ada pada unit pengkondisian udara. Proteksi. Proteksi tiga fasa. Proteksi tiga fasa ini berfungsi untuk memastikan sumber tiga fasa yang menjadi suplai panel pengkondisian udara berada pada urutan yang sesuai RST. Proteksi tiga fasa akan aktif apabila komponen PHCR pada panel pengondisian udara aktif. Apabila komponen PHCR tidak aktif, maka panel pengondisian udara tidak dapat diaktifkan. Lalu HMI. HMI pada panel kontrol berfungsi untuk menampilkan mode operasi dari sistem pengondisian udara. Apabila menggunakan HMI, berfungsi selector mode akan digantikan oleh fungsi HMI. Seperti pada gambar ini. Cool mode, half mode, dan fan mode. Lalu ada lampu indikasi pengoperasian pengondisi udara pada tampilan layar HMI. Semua kondisi komponen selama pengoperasian sistem pengondisian udara akan ditunjukkan dengan aktifnya lampu indikator. Lalu ada running horn. Running horn merupakan salah satu menu pada HMI yang mengindikasikan lamanya motor evaporator, kondensor, dan kompresor beroperasi. Lama siklus waktu operasi motor evaporator, kondensor, dan kompresor yang dihitung adalah menit. Lalu ada pengontrolan. Pengontrolan ini terdapat pengaturan suhu. Untuk mengatur suhu output yang sesuai keinginan, maka digunakan sebuah termostat. Pada termostat terdapat nilai-nilai set point yang dapat diubah melalui tombol-tombol yang tersedia. Lalu menjalankan rangkaian kontrol untuk mencegah arus inrush dan dari unit cadu daya dikarenakan oleh proses startup yang serentak dari komponen-komponen pendingin udara. Unit AC dijalankan secara berurutan dengan waktu yang telah diset oleh timer pada kompresor. Seperti pada gambar ini yang cara mereset dari kompresor tersebut. Lalu layar HMI. Layar HMI pada panel kontrol pengondisian udara berfungsi untuk menampilkan menu-menu pengaturan sistem pengondisian udara baik manual maupun otomatis. Seperti pada ini ada select mode, lalu ada auto mode, dan yang terakhir ini adalah manual mode. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Terima kasih.